wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Para jemaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 17 Ramadan itu juga hari di mana terjadinya peristiwa perang Badar, yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran perang Badar ini dengan istilah Yawmal Furqan. Yawmal Furqan, Yawmal Taqal Jam'an. Hari pembeda, hari di mana membedakan antara yang hak dan yang batil, hari yang membedakan antara orang munafik dan juga orang-orang mukmin, juga membedakan antara pasukan kaum muslim yang secara jumlah sangat sedikit, persiapan pun sangat minim, karena perang Badar sebagaimana kita baca dalam sejarah, perang yang tidak pernah direncanakan. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan memang rencananya untuk cari keuntungan dari jualan, tapi kemudian ada desas-desus yang membuat petinggi orang kafir Quraisy menjadikan kafilah tersebut sebagai pasukan perang, ditambah lagi dengan para munafik yang memang sudah ada di Madinah. Maka itu Allah mengatakan ini Yaumal Furqan, hari pembeda, membedakan munafik dengan mukmin, membedakan pasukan yang memang berangkat berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian membedakan, sedangkan pasukan muslim hanya kurang lebih 300 sekian orang, tapi bisa memenangkan. Salah satu poin penting yang bisa kita ambil pelajaran bahwa orang-orang muslim berangkat menuju perang ketika itu motivasinya hanya satu, yaitu ikhlas, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan dengan pasukan-pasukan non-muslim yang berangkat ke medan perang dengan motivasi jabatan, motivasi keuntungan, motivasinya nama baik, motivasinya posisi yang dipromosikan. Itu yang kemudian membedakan orang-orang muslim dengan pasukan kafir ketika itu. Dan ini terjadi di bulan Ramadan, yang punya pelajaran yang sama, bahwa ibadah puasa yang kita kerjakan pada saat ini juga melatih kita untuk menjadi orang yang ikhlas, yang hanya cukup Allah saja yang kita jadikan sebagai pihak yang menilai ibadah kita. Karena sejak awal daripada teks-teks syariah tentang ibadah puasa, baik Allah dalam firman-Nya atau Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, tak satu pun ada yang memberikan nominal ganjaran, besaran, gambaran pahalanya orang yang berpuasa. Tidak ada. Satu-satunya yang memberikan gambaran sebuah hadits qudsi
yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumu li wa ana ajzi'u bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung ganjar pahalanya. Itu aja. Maka tidak seperti ibadah sholat yang ada ganjaran, kata Nabi Muhammad, orang kalau sholat 5 waktu rutin, rajin, bahkan tepat waktu, seperti orang punya telaga di depan rumahnya, yang mana dia mandi di telaga tersebut 5 kali sehari. Apa iya kalau mandi 5 kali sehari masih ada kotoran dari tubuhnya? Maksudnya sholat 5 waktu menghapuskan dosa. Sedekah, zakat, kata Nabi Muhammad SAW, Allah gandakan hartanya, tak sekalipun berkurang. Bahkan nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad, sedekah itu yudhillul mutasaddiq, dia akan menaungi orang yang bersedekah dengan sedekahnya. Haji itu menghapus dosa. Umroh, antara umroh ke umroh penghapus dosa. Pahalanya ada, iming-imingnya kelihatan, gambarannya bisa dipahami. Tapi puasa tidak pernah disebutkan begitu oleh Allah atau juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malah Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atos." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Gambaran pahala enggak pernah disebutin. Nilai pahala juga tidak disebutkan, tapi yang ada penyebutannya berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ibadah puasa mengajarkan kita keikhlasan, karena memang ini tidak ada gambaran pahalanya, tidak ada iming-iming ganjarannya, maka cukup yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah maha adil. Sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, pasti Allah memberikan ganjaran. Dengan ibadah puasa, Allah mengajarkan kita nilai keikhlasan. Karena itu jugalah kemudian puasa dibuat oleh Allah dengan format tidak ada wujudnya. Puasa ibadah yang tidak ada suaranya, enggak kedengeran. Puasa adalah ibadah yang tidak ada bentuknya, enggak ada gerakannya, enggak ada yang bisa dilihat. Maka karena ibadah ini senyap, tidak ada gerakan yang mungkin diperlihatkan, tidak ada bacaan yang mungkin diperdengarkan, maka kemungkinan untuk pamer sedikit. Sangat sulit kita memamerkan ibadah puasa kita. Sengaja dibentuk seperti itu supaya coba sekali-kali ibadah jangan ngarep apa-apa. Sekali-kali selama setahun ini, sebulan ibadah yang dia pikirin cuman Allah terima ibadah saya, Allah terima ibadah saya. Itu kenapa ulama menganjurkan akhir puasa doanya Allahumma lakasumtu. Ya Allah, ini puasa emang buat engkau saja ya Allah. Habis buat orang juga enggak bisa. Mau dikasih unjuk apanya kepada orang. Allah mengajarkan kita nilai keikhlasan. Yang kata ulama, ikhlas itu adalah tatluba li amalika syahidan ghairallah. Kamu tidak menuntut siapapun atas saksi atas ibadahmu. Kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah saja. Itu puasa. Mau kita tunjukin kering mulut kita, orang kagak percaya, karena yang mengeringkan lidah mulutnya juga banyak kok. Kita pamer ke depan orang dengan muka yang dilemesin, banyak orang yang mukanya lemes bisa dibikin. Orang kita pamerin ke orang badan kita yang tidak bertenaga, banyak yang tidak bertenaga bisa pura-pura. Maka karena ibadah ini tidak terlihat, cukup yakin kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Toh capek-capek kita nyari pujian orang akhirnya nggak bikin kita masuk surga. Kalaupun kita takut dicaci orang, cacian orang nggak bikin masuk neraka. Banyaknya dipuji orang nggak bikin selamat dari api neraka. Banyaknya dicaci orang kagak bikin kita masuk surga.
Kalau dicaci nggak bikin masuk neraka, dipuji nggak bikin masuk surga. Kenapa capek-capek nyari validasi dari orang lemah? Cukup jadikan Allah sebagai saksi. Allah ngajarin dalam ibadah puasa supaya dibawa ke ibadah-ibadah yang lain. Salat nggak usah dipamerin, sedekah jangan dikelihatin orang. Haji juga usahakan dengan tulus, nggak usah nyari validasi dari orang. Orang kalau kemudian hilang ini nilai keikhlasan dalam hatinya, maka hidupnya akan menjadi orang yang tidak punya arah. Karena arahnya selalu apa yang lagi didemenin orang. Yang lagi didemenin orang itu dia kerjain. Karena tidak punya filsafat hidup. Yang dia pikirin bagaimana biar orang kagak ngina, bagaimana biar orang muji. Maka setiap yang lagi viral dia kerjain. Urusan itu ngelanggar syariat apa kagak bodoh amat. Yang penting keren. Tapi orang kalau punya nilai keikhlasan tahu yang dia tuju dalam hidup. Hidup ini cuman jalan menuju tujuan yang benar akhirat. Tujuan yang benar akhirat biar selamat satu yang penting ngikutin nilai yang Allah nilai Allah yang tetapkan. Maka kalau orang hidupnya punya tujuan enggak gampang. Enggak ngikutin yang lagi viral diikutin enggak. Disortir, difilter. Ini kalau ngelanggar syariat biarpun orang pada demen kagak dikerjain. Ini orang pada kagak suka tapi orang Allah suka ini Allah wajibin kita kerjain. Orang punya nilai dan berpegang kepada nilai Allah dari tahun kapan sampai hari kiamat tetap. Yang Allah bilang baik, baik selama-lamanya. Tapi kalau kita ngikutin nilai orang, tahun ini dibilang bagus, tahun besok bisa dibilang jelek. Berapa banyak di antara kita yang bilang orang joget depan umum tuh gila. Dulu kita bilang begitu. Tapi sekarang kita depan orang, depan kamera joget kagak ada urusan. Dan kita bilang baik-baik aja. Itu bukti kalau ngikutin nilai manusia kagak ada benernya. Maka itu puasa ngajarin kita, udah jangan nyari pujian orang, emang kagak ada yang bisa dipuji dari puasa kita karena tidak bisa dinilai oleh orang. Puasa kita kagak ada wujudnya, maka cukuplah jadikan Allah sebagai pemberi pahala dan juga sebagai penentu amal kita. Disindir orang-orang yang kalau mau ibadah nyari mulu pujian orang. Dalam surat Hud ayat 15, man kana yuridul hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah dalam surat Hud, siapa orang yang dengan ibadah nyari perhiasan dunia, salah satu perhiasan dunia pujian orang-orang, bakal kita kasih apa yang dia cari. Dia ibadah biar dipuji, kita kasih pujian orang. Tapi nanti di akhirat walaysa lahum fil akhirati illan nar. Cuman orang kayak gini enggak dapat di akhirat apa-apa. Kenapa enggak dapat? Habita ma sana'u, yang dikerjain kan udah balik lagi. Dulu kemarin ngerjain biar dipuji, udah kita kasih pujian orang. Wa batilum makanu ya'malun, akhirnya di sisi Allah itu pekerjaan batil. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang di luar kita, bahwa kita punya Allah yang jadi tujuan kita. Maka apapun pekerjaan kalau landasannya ikhlas, insya Allah ditolong oleh Allah, diberi keberkahan dan juga kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمد الله حمدا ونشكره شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاعلموا أيها العباد أن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدس حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنوا واعتدلوا وتراصوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة على قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تتولوا مجرمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام